Hai para business owner, kembali dengan saya Markus dari APS, Autopilot Store, aplikasi kasir dan sistem manajemen usaha yang sudah dipercaya ribuan pemilik usaha di seluruh Nusantara. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan bagaimana fasilitas pesanan online dapat membantu admin online Anda berjualan dengan lebih cepat. Dan tentunya tidak terjadi oversold, alias jualan lebih banyak daripada stok yang ada. Saya akan coba menjelaskan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap men-setting info outlet Anda. Yang kedua adalah tahap mencatatkan pesanan online. Dan yang ketiga adalah tahap melakukan konfirmasi dan mengirimkan barang. Untuk menjelaskan yang pertama, saya mengajak kita semua masuk ke dalam back office. Di sini saya masuk ke dalam back office di outlet fashion shop ya. Kita masuk ke dalam pengaturan outlet. Nah, seperti kita lihat bersama di sini saya sudah memiliki 3 buah outlet. Dan untuk mengaktifkan pesanan online, pastikan bahwa toko online ini statusnya buka ya. Jadi bagi Anda yang status toko online-nya masih tutup, Anda bisa mengklik men-checklist di sini dan mengklik buka toko online. Nah, di saya di sini statusnya semua sudah buka. Saya tinggal masuk ke dalam outlet fashion shop untuk mengedit data-data di dalamnya. Yang pertama di sini data-data umum. Kita bisa memasukkan logo outlet kita, nama outlet, nomor handphone, telepon, email, lokasi, dan lain sebagainya. Silahkan Anda isi sesuai dengan data toko Anda. Kemudian juga di sini Anda bisa mengisi apakah Anda memiliki pajak yang akan dikenakan kepada konsumen Anda atau tidak. Kemudian di sini di data umum toko online, silakan Anda juga memastikan. Yang paling penting adalah URL website toko online Anda ya. Anda harus memastikan ketika Anda preview di sini akan membuka toko online Anda. Kalau saya klik di sini preview, akan membuka toko online saya seperti ini. Nah, jika sudah berhasil, Anda juga dapat mengisi nama pengirim email di sini. Jadi, jika nanti ada pesanan online, nanti akan ada email juga yang dikirimkan ke pembeli Anda. Dan di sana Anda dapat men-set nama pengirim emailnya siapa. Saya bisa menuliskan misalkan Markus dari APS misalkan. Nah, Anda dapat berkreasi nama pengirim emailnya siapa sesuai dengan nama outlet Anda. Kemudian yang penting lainnya adalah ditabulasi data pembayaran toko online. Nah, di sini Anda dapat menggunakan kode unik ya. Jadi kalau Anda mengaktifkan kode unik ini, di setiap transaksi Anda akan ada penambahan yang biasanya terdiri dari 2 atau 3 digit di belakang, sehingga ini memudahkan Anda untuk melakukan pengecekan transferan ke bank. Dan juga Anda pastikan bahwa Anda di sini nama banknya sudah terisi. Anda di sini bisa menggunakan rekening lain sehingga bisa di-set di sini nama bank Anda dipilih di sini. Kemudian nama rekening yang terdaftar menggunakan nama siapa, nomor rekeningnya. Kemudian cabang dan kota dari bank Anda. Nah, ini yang Anda perlukan untuk mengatur supaya toko online Anda bisa aktif dan Anda dapat menggunakan fitur pesanan online. Dan satu hal lagi yang terakhir yang tidak kalah penting adalah fungsi pembatalan transaksi otomatis. Kalau di sini Anda mengaktifkannya, Anda dapat memasukkan jika pembayaran tidak masuk dalam sekian jam, maka pesanan online itu dianggap batal dan status on hold-nya itu dibuka kembali. Nah, ini akan memudahkan sekali bagi Anda jika ternyata pembeli Anda tidak melakukan konfirmasi pembayaran setelah sekian jam sesuai dengan kebijakan Anda dan ditunggu tidak kunjung melakukan pembayaran, status on hold akan dibuka kembali dan Anda tidak perlu membatalkannya manual begitu. Nah, ini setelah Anda lakukan pengisian semua, Anda tinggal klik simpan. Dan kita bisa masuk ke tahap yang kedua. Di tahap yang kedua ini saya mengajak kita semua melihat aplikasi. Saya membuka 2 aplikasi yang versi tablet dan smartphone. Ini melambangkan masing-masing admin online ya, satu-satu.
Jadi saya umpamakan ada 2 admin online yang sedang bekerja bersama-sama. Saya coba catatkan pesanan online di versi smartphone. Saya pilih nama pelanggannya. Nanti Anda bisa membuat nama pelanggan baru ya, menambahkan secara baru. Saya akan fokus ke produk bunga. Di sini kita lihat di kedua aplikasi stoknya sama 14 ya. Saya akan transaksikan bunga yang oil bag. Kemudian di sini ada produk Jolly ya, sama-sama 30 buah di kedua aplikasi. Saya akan transaksikan 1. Kemudian saya buat ongkos kirimnya menggunakan kurir atau ekspedisi JNE. Dengan pilihan paket OK, ini ekonomis. Sudah, saya tinggal share saja. Dan akan masuk ke dalam WhatsApp pembeli, begitu. Nah, seperti yang sudah saya pernah jelaskan bahwa yang pertama yang dilakukan oleh sistem APS adalah melakukan stock on hold. Jadi Anda dapat melihat di bunga ini stoknya sudah terhold sebanyak 1 dari 14 jadi 13. Jolly pun sama dari 30 menjadi 29. Hal yang kedua yang dilakukan oleh sistem adalah memberikan notifikasi seperti Anda sudah lihat tadi di versi tablet pun sudah muncul notifikasinya. Dan sama, sistem akan membuat di semua admin posisi stoknya on hold. Jadi Anda juga dapat melihat bahwa terjadi perubahan stok di aplikasi yang versi tablet. Di sini bunganya sudah menjadi 13 ya, dan oil bag-nya sudah 0 di sini. Dan Jolly-nya pun di sini posisinya sudah 29 buah. Hal yang lainnya yang dilakukan oleh sistem adalah mengirimkan link ke pembeli kita. Saya akan tunjukkan, saya fokus ke aplikasi versi smartphone saja di sini. Di bagian laporan pesanan online, di sini sudah muncul penjualan baru ya atas nama Novi 455.000 dengan info penjualan produknya seperti ini. Nah, tadi kita sudah mengirimkan invoice ke pembeli ya, dan di pembeli ini tampilannya akan seperti ini. Dia mendapatkan link, dan ketika dia klik linknya, link ini berisi dari rekapan order yang dia pesan. Produknya apa saja, kemudian alamat pengiriman, grand total berapa yang harus dia bayar, juga ada rekening bank di mana dia harus transfer ke sana. Kalau pembeli sudah melakukan transfer dan dia di sini ada tombol konfirmasi pembayaran, kita klik di sini. Status di aplikasi ini akan juga otomatis berubah. Yang tadinya penjualan baru, ini akan berubah menjadi konfirmasi pembayaran. Sehingga nanti bagian yang mengecek ke transferan bank bisa melihat yang statusnya sudah konfirmasi pembayaran. Dan jika betul bahwa nominal atas nama Novi sebanyak totalnya 455023 ini sudah masuk ke dalam bank Anda tinggal melakukan konfirmasi bayar. Dan langsung nomor invoice terbentuk. Di sini ada nomor invoice nomor 14. Kita bisa lihat di laporan penjualan nomor invoice nomor 14. Nah, di sini sebagai dasar bagi orang yang mempacking barang atau mengirimkan barang untuk melakukan pengiriman, karena yang dibuatkan invoice berarti pembayarannya sudah diakui diterima masuk ke dalam bank kita bersama gitu. Oke, tahap ketiga adalah tahap pengiriman ya. Jadi di tahap pengiriman ini Anda dapat masuk ke dalam laporan penjualan. Di versi smartphone ini kita bisa melihat invoice yang sudah terbentuk di sini. Kita sudah juga bisa melihat produk apa saja yang terjual begitu. Sehingga orang packing dapat mempacking produk sesuai dengan pesanan. Kemudian juga mereka dapat melihat detail dari alamat sehingga mereka bisa membuat alamat ya untuk mengirimkan barang tersebut. Dan juga kemudian di sini di aplikasi kita bisa ada fitur untuk melakukan print invoice atau print resi. Anda dapat melakukan print dengan menggunakan printer-printer yang ada seperti printer Bluetooth atau printer LAN ya.
Nah, ini jika Anda lakukan di aplikasi, tetapi jika pesanannya misalkan banyak dan Anda ingin melakukan print invoice atau surat jalan atau label pengiriman secara lebih cepat, saya sarankan juga Anda masuk ke dalam back office untuk dapat melakukannya dengan lebih cepat begitu. Saya masuk ke dalam back office di sini, saya sudah ada di dalam laporan penjualan. Seperti Anda lihat, di sini invoice penjualan yang terbentuk sama persis seperti yang ada di dalam aplikasi, tidak ada bedanya sama sekali ya. Hanya saja di sini kita dapat melakukan print secara massal begitu. Jadi Anda dapat memprint surat jalan misalkan di sini. Anda juga bisa melakukan print label pengiriman secara massal. Tinggal dipilih saja mana yang Anda ingin print begitu. Atau Anda ingin mengirimkan atau memprint invoice di sini. Anda juga dapat memprint secara massal di sini. Nah, ini invoice-nya. Ya, jadi di bagian pengiriman sebetulnya tinggal melihat dari laporan penjualan dan melakukan print mana yang harus di-print, melakukan packing dan melakukan pengiriman dengan semudah itu. Saya rasa cukup penjelasan saya sampai sini. Saya berharap dengan penjelasan ini Anda dapat mengerti bagaimana mengaplikasikan fasilitas pesanan online ini ke dalam flow jualan online Anda. Dan saya harap fasilitas ini juga dapat membuat admin online Anda dapat bekerja dengan lebih mudah dan cepat. Silakan klik subscribe, likes, dan jika masih ada pertanyaan seputar fasilitas pesanan online, silakan tinggalkan komen di section komen. Saya Markus dari APS, salam sukses.